Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balap Mania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Di video kali ini Bang Ud akan membahas mengenai Aldi Satya Mahendra. Jadi jangan kita lupakan juga ya Sob, di akhir pekan ini di tanggal 4 Mei tahun 2025, selain Veda dan juga Ramadipa yang akan tampil di ajang balapan program Road to MotoGP, di Junior GP dan juga di European Talent Cup, masih ada satu lagi pembalap Indonesia yang tampil di ajang balapan dunia, yaitu Aldi Satya Mahendra yang akan menjalani ronde keempat dari ajang balapan dunia Supersport yang akan dilaksanakan di sirkuit Cremona, Italia. Nah, Aldi sudah menjalani sesi latihan bebas dan juga sesi pre-practice. Latihan bebas dan pre-practice, latihan bebas dan juga Superpole. Nih apa nih kata Bang Ud ya, kok latihan bebas pre-practice ya sama aja ya. Nah, jadi nanti Bang Ud akan membahas bagaimana hasil yang sudah Aldi raih pada sesi Superpole. Memang ya kalau membicarakan masalah Aldi masih agak jauh dari pantauan, apalagi berbenturan jadwal balapnya itu dengan Veda. Karena mata-mata Sobat Balap Mania dan juga Bang Ud ya, secara pribadi memang mengatakan saat ini fokus kita itu banyak tertuju kepada Veda. Memang ekspektasinya kepada Veda ini cukup tinggi, ditambah dengan kemampuan Veda yang sudah beberapa kali balapan di Eropa dari tahun 2024 dan kemarin di tahun 2025 kembali balapan di Eropa. Yang pertama di ronde pertama Red Bull MotoGP Rookie Cup tahun 2025 ya di sirkuit Jerez. Kembali lagi Veda menunjukkan penampilan yang sangat gemilang. Oleh karena itu ketika jadwal Aldi dan juga Veda berbenturan, maka pastinya seringkali sorotan itu banyaknya itu kepada Veda, perhatiannya itu banyak kepada Veda ya. Padahal sebenarnya kalau menurut Bang Ud, Aldi juga tidak kalah memiliki skill dan mental seperti Veda. Jadi sebenarnya 11-12 lah. Namun sayangnya memang untuk Aldi jenjangnya adalah di ajang balapan dunia Supersport, tidak seperti Veda ataupun Ramadipa di program Road to MotoGP. Nah, inilah yang menurut Bang Ud yang mungkin akhirnya menyebabkan pantauan terhadap Aldi ini agak sedikit jauh. Nah, sebenarnya kalau dari kemampuan ya, kemampuan Veda dan juga Aldi, kalau menurut Bang Ud ini bisa kita setarakan Sob. Bisa kita setarakan. Sebenarnya kalau misalnya dari Aldi itu yang bisa dibilang itu pembalap senior dari Veda. Nah, ketika Aldi ini masih di junior, terlihat memang untuk pembalap Indonesia yang pada saat itu bisa bersaing, yang benar-benar bisa bersaing di ajang balapan internasional, memang terlihat di dalam diri Aldi. Namun sayangnya Aldi tidak memiliki kesempatan untuk mengikuti program Road to MotoGP. Nah, baru di tahun 2023 ya Aldi akhirnya diorbitkan ke ajang balapan dunia, namun jenjangnya bukanlah di program Road to MotoGP. Oke, kembali lagi kita akan membahas mengenai masalah ronde keempat dari ajang balapan dunia Supersport yang sudah dijalani oleh Aldi dari sesi pre-practice dan juga Superpole. Tetapi Bang Ud akan membahas masalah hasil Superpole-nya ya Sob, karena dari hasil Superpole ini akan menentukan grade Aldi balapan di ronde keempat di sirkuit Cremona, Italia. Nah, dari hasil Superpole ini Aldi mendapatkan catatan waktu tercepat ke-12. Memang dari segi catatan waktu Aldi masih kalah dengan catatan waktu dari rekan satu timnya Chan Onju, walaupun sama-sama menggunakan Yamaha R9 dengan spesifikasi yang mungkin lebih kurang sama, ya hanya saja penyesuaiannya untuk masing-masing rider tentu saja berbeda dari segi settingannya. Tetapi overall motor ini adalah motor yang sama, yaitu Yamaha R9. Nah, kenapa walaupun motor yang sama Aldi kok kalah nih segi catatan waktunya dengan Chan Onju? Ya tentu saja ya, karena Aldi baru di tahun ini balapan di kategori Supersport menggunakan mesin Yamaha R9, sedangkan Chan Onju walaupun di tahun lalu balapan bukan dengan Yamaha ya Sob, tetapi pengalamannya balapan di kategori Supersport ini sudah ada. Oleh karena itu dari segi jam terbang Aldi masih kalah. Walaupun dari segi jam terbang kalah, namun pengamat di ajang balapan dunia Supersport sudah menilai bahwa Aldi ini adalah memang salah satu pembalap yang memiliki potensi yang cukup tinggi untuk menjadi top rider di ajang balapan dunia Supersport. Ini bukan Bang Ud ya yang bilang kalau Aldi calonnya, tetapi langsung dari manajer Yamaha Eropa, karena dinilai sebagai pembalap rookie. Proses adaptasi dari Aldi ini cukup cepat, karena di ronde ketiga kemarin di Assen, Belanda, Aldi sudah mampu bersaing di barisan depan. Semoga saja di ronde keempat kali ini di Cremona, Italia, Aldi juga kembali bisa bersaing di barisan depan. Walaupun dari segi catatan waktu tadi Aldi kalah ya, namun dari segi mental kita bisa bilang
Aldi memiliki api untuk bisa bersaing di barisan depan. Nah, inilah dia yang menurut Bang Ud ya, keunggulan dari Aldi dan juga Veda. Kenapa? Oleh karena itu kenapa Bang Ud bilang Veda dan juga Aldi ini 11-12. Mereka walaupun kadang sering kalah dari segi catatan waktu, tetapi masalah mental mereka, mental tarung di dalam ajang balapan ini memang tidak bisa kaleng-kaleng, sob. Bukan kaleng-kaleng lah untuk Aldi dan juga Veda. Nah, semoga saja di Cremona Italia kali ini Aldi bisa mendapatkan hasil yang baik, hasil yang maksimal, kembali lagi bertarung di barisan depan dan kali ini bisa meraih podium. Amin. Karena memang potensi Aldi pada saat ronde ketiga kemarin di Asen Belanda untuk meraih podium itu sudah sangat dekat. Hanya saja Aldi sedikit kurang tenang sehingga melakukan sedikit kesalahan yang menyebabkan peluang Aldi untuk meraih podium kemarin di ronde ketiga di Asen Belanda ini menjadi sirna. Oke, jadi langsung saja Bang Ud bacakan ya hasil Super Pole di ajang balapan dunia Super Sport di hari Sabtunya. Di hari Jumatnya. Hari Sabtu itu akan dilaksanakan sesi race ke-1-nya ya. Oke, di hari Jumat itu tanggal 2 Mei, Aldi sudah melaksanakan sesi Super Pole. Oke, jadi untuk sesi Super Pole, pembalap yang berhasil mencatatkan waktu tercepatnya, yang berhasil menempati posisi ke-1 adalah Karika Sulo, pembalap yang menggunakan MV Agusta. MV Agusta F300-800RR. Catatan waktunya adalah 1 menit, 31,728 detik. Top speednya 271,4. Kemudian disusul rekan satu tim Aldi di posisi kedua yaitu Chan Onchu dari Yamaha Blue Crew Evan Bros Racing Team yang menggunakan Yamaha R9 tentunya. Catatan waktunya adalah 1 menit, 31,768 detik. Top speednya adalah 268,0. Selanjutnya di posisi ketiga ada Manzi. Manzi adalah pembalap yang menggunakan Yamaha juga. Jadi di sini di posisi 3 besar ada 2 pembalap yang menggunakan Yamaha R9. Manzi mencatatkan waktu di 1 menit, 31,843 detik. Top speednya adalah 268,7. Jadi top speednya cukup kalah dengan pembalap yang menggunakan MV Agusta. Selanjutnya di posisi ke-6 ada Jaume Masia. Nah, ini adalah pembalap di kelas Moto2 yang hijrah ke ajang balapan dunia Super Sport pada tahun ini karena tidak ada tim yang menawarkannya untuk balapan di kelas Moto2 pada tahun 2025 ini. Jadi cukup disayangkan untuk Jaume Masia tidak bisa balapan di Moto2 padahal gelarnya adalah sebagai pembalap yang meraih gelar juara dunia di kategori Moto3. Tetapi di tahun ini sedang fokus pada ajang balapan dunia Super Sport. Untuk Masia sendiri menggunakan Ducati Panigale V2 membela tim Aurelac Racing Van Natur. Untuk catatan waktu dari Jaume Masia adalah 1 menit, 31,853 detik, disusul Boben Schneider dengan MV Agusta yang mencatatkan waktu 1 menit, 32,024 detik. Posisi ke-6-nya Lucas Mahias yang menggunakan Yamaha YZF R9, kembali lagi pembalap yang menggunakan Yamaha. Mencatatkan waktu di 1 menit, 32,048 detik. Posisi ke-7-nya Bot Amos, pembalap yang menggunakan Triumph dengan catatan waktunya 1 menit, 32,070 detik. Posisi ke-8-nya ada Debis, pembalap yang menggunakan Ducati Panigale V2. Catatan waktunya 1 menit, 32,297 detik. Posisi ke-9-nya ada Antonelli, pembalap yang menggunakan Yamaha YZF R9. Catatan waktunya 1 menit, 32,297 detik. Posisi ke-20-nya ada Cardelus, pembalap yang menggunakan Ducati Panigale V2 yang mencatatkan waktu di 1 menit, 32,354 detik. Di posisi ke-11-nya ada Farioli, pembalap yang menggunakan MV Agusta. Catatan waktunya 1 menit, 32,364 detik. Baru di posisi ke-12 ada Aldi Satya Mahendra, pembalap yang menggunakan Yamaha YZF R9. Catatan waktu Aldi 1 menit, 1 menit, 32,498 detik. Salah ya Bang, salah bukan. 1 menit nih. Jadi salah nih, salah lihat. Jadi untuk Aldi mencatatkan waktu 1 menit, 32,462 detik. Nah, sebenarnya ya, dari hasil Super Pole ini Aldi sempat memberikan pernyataan bahwa dirinya belum terlalu puas dengan hasil Super Pole ini karena Aldi merasa dirinya bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Artinya, ini adalah sebuah motivasi untuk Aldi untuk menghadapi race ke-1 dan juga race kedua di Italia dengan maksimal. Karena Aldi menyadari bahwa
pada saat sesi Super Pole memang catatan waktunya masih kalah, tetapi ada poin-poin penting yang mungkin menurut Aldi yang bisa membuat dirinya mendapatkan hasil yang maksimal di ronde kali ini di Italia, di Cremona Italia. Semoga saja ini benar-benar menjadi motivasi yang cukup positif untuk Aldi di dalam menghadapi balapan pada akhir pekan ini di ajang balapan dunia Super Sport. Kita lanjut lagi di posisi ke-13-nya ada Jespersen, posisi ke-14-nya Bellis, posisi 15-nya Otel, posisi ke-16-nya Alcoba. Alcoba ini agak turun ya di Super Sport, padahal ini mantan pembalap di Moto2 juga ya. Kemudian ada Marcel Scrotter posisi 17. Kaito Toba ini cukup mengejutkan di posisi ke-18 dari ronde pertama kemarin. Memang agak nama Kaito Toba ini kurang menonjol ya. Apakah karena Kaito Toba ini menggunakan motor Honda di tahun ini ya? Karena untuk ajang balapan dunia Super Sport, Kaito Toba menggunakan Honda CBR 600 RR, tentu saja sulit bersaing dengan motor lainnya seperti Yamaha YZF-R9, YZF-R9, Triumph, kemudian MV Agusta dan juga Ducati. Tetapi cukup baik Kaito Toba bisa berada di posisi ke-18. Dan di sini kalau dilihat Kaito Toba adalah top rider dari Honda yang masuk di posisi 20 besar. Kemudian di posisi 19-nya ada Ruben Rinaldi, kemudian posisi 20-nya Tacchini, posisi 21-nya Perolari, posisi ke-22-nya Okamoto, posisi 23-nya Power namanya ini. Posisi 24-nya De Rosa, posisi 25-nya Fostatek, posisi 26 Van Stralen, posisi 27 Rato, posisi 28 Fuligny, posisi 29 Onofrit, posisi 30 Carrasco. Ana Carrasco ini pembalap wanita ya, yang pernah meraih gelar juara dunia di kelas Super Sport 300. Posisi 31-nya Montero, posisi 32-nya Saripudin Azman, pembalap dari Malaysia yang menggunakan Honda CBR 600 RR. Memang sepertinya kesulitan di kelas ini. Kemudian di posisi 33-nya ada Verdoya. Oke sob, jadi begitulah untuk hasil dari Super Pole di ajang balapan dunia Super Sport di sirkuit Cremona Italia. Selanjutnya kita akan melihat, nah ini di sini yang Bang Ud ingin melihat hasil dari setiap sektornya. Di setiap sektor bagaimanakah posisi Aldi di setiap sektor, dan sini bisa menentukan nantinya apakah Aldi berpeluang untuk meraih hasil maksimal di Cremona Italia. Oke, untuk Aldi pada sektor 1 itu menempati posisi ke-17. Sedangkan pembalap yang cukup cepatnya di sektor 1 adalah Karika Sulo. Di sektor keduanya Boben Schneider tercepat, sedangkan Aldi di posisi ke-11. Di sektor ketiganya Aldi tercepat di posisi ke-18. Tercepat di sektor 3 adalah Lukas Mahias. Di sektor keempat yang tercepatnya adalah Jome Masia, sedangkan Aldi tercepatnya itu di posisi ke-9. Yang artinya dari sektor 1, 2, 3, dan 4 Aldi ini memiliki kekuatan poinnya itu di sektor 4. Sedangkan di sini ada Jome Masia ya, Jome Masia yang tercepat di sektor 4-nya. Oke, jadi di sektor 4 ini Aldi bisa memaksimalkan, atau di sektor 1, 2, dan 3 Aldi bisa lebih baik lagi, lebih improve lagi ya, untuk nantinya di saat balapan Aldi bisa merangsek ke posisi 10 besar pada saat pertengahan balapan, dan nantinya berpeluang untuk masuk ke posisi 5 besar untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Tapi kalau menurut Bang Ud ya, kalau menurut Bang Ud dari mental tarung Aldi, bahkan sekarang Aldi ini kalau dibilang agak sedikit disorot, bukan sedikit disorot, tapi menjadi sorotan lah, menjadi sorotan di ajang balapan dunia Super Sport. Bahkan beberapa kali aksi-aksi Aldi ini sempat mencuri perhatian, dan kemarin Aldi kembali mencuri perhatian ketika melakukan save yang cukup fenomenal sehingga diposting oleh media sosial ajang balapan dunia Superbike. Dan artinya juga memang Aldi ini sebenarnya menjadi sorotan di ajang balapan dunia Super Sport sebagai seorang pembalap rookie. Nah, kalau misalnya pembalap rookie lainnya, kenapa Bang Ud bilang tidak terlalu menjadi sorotan? Karena kalau misalnya nih, ini ada pembalap rookie, tetapi mereka menggunakan motor seperti Agusta dan juga Ducati ya di ajang balapan dunia Super Sport serta Triumph. Tentu saja ini adalah motor-motor yang cukup powerful di ajang balapan ini. Sedangkan Yamaha YZF-R9 baru di tahun ini balapan di kategori ini, dan baru terlihat memang cukup kuat untuk menyaingi Ducati, kemudian MV Agusta dan juga Triumph. Tetapi Aldi untuk balapan di kategori ini baru di tahun ini pegang Yamaha YZF-R9. Oleh karena itu banyak pihak yang menilai kemampuan Aldi sebagai seorang pembalap rookie ini memang cukup fenomenal karena kemampuan adaptasinya dan juga kemampuan di dalam bertarung. Jadi mental tarung Aldi ini cukup luar biasa, sehingga memang terlihat jika Aldi cukup tenang maka dia akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Oke sob, jadi mungkin itu saja untuk pembahasan Bang Ud di video kali ini tentang Aldi Satya Mahendra
di akhir pekan ini yang sudah menjalani Superpole. Nanti insya Allah Bang Ud juga akan update mengenai hasil lainnya dari Aldi, Veda, dan juga Ramadipa yang balapan di akhir pekan ini ya. Karena memang mau juga cukup senang ketika akhir pekan ini melihat pembalap-pembalap Indonesia berlaga di ajang balapan dunia hingga ajang balapan program Road to MotoGP. Oke sob, jadi itu saja dari Bang Ud. Semoga saja informasi yang mau sampaikan ini bisa berguna dan juga berkenan bagi sobat-sobat balapmania semuanya. Kalau ada kesalahan di dalam penyampaian Bang Ud di video kali ini, Bang Ud mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena tentu saja Bang Ud adalah tempatnya kesalahan, sedangkan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata Bang Ud ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.